Halo semua, kenapa ya banyak pelaku usaha yang walaupun sudah jalankan bisnis bertahun-tahun masih belum tahu aja berapa sih keuntungan bisnis saya? Ada juga yang bingung, kenapa ya tabungan saya nggak nambah-nambah? Nah, ini tuh terjadi karena banyak pelaku usaha yang mencampurkan urusan keuangan bisnisnya dengan keuangan rumah tangga. Kok bisa ya? Kita bahas pakai contoh yuk. Misalnya, Bu Nani memulai toko frozen food di rumahnya dengan modal 1,5 juta yang dipakai untuk cicil freezer dan beli produk dagangan seperti ini. Kebab instan 10 bungkus habis 200.000. Sosis daging sapi 300 gram, ini juga 20 bungkus habis 400.000. Nugget ayam 250 gram, juga 20 unit, habis 300.000. Lalu untuk kentang goreng yang 500 gram, juga 20 unit, habis 300.000. Sementara untuk cicilan freezernya dibayar 6 kali, sehingga sekitar 300.000 per bulan. Nah, di hari perdana buka toko, ia dapat penjualan 500.000 nih. Nah, jika rata-rata margin profit atau keuntungan Bu Nani adalah 20%, maka keuntungan di hari perdananya itu sekitar Rp100.000. Karena transaksinya masih pakai uang fisik, uangnya ditaruh di laci toko. Tapi di hari itu juga si bungsu nyamperin, minta jajan es krim. Dikasihlah 10.000 sama Bu Nani. Gak lama kemudian si sulung minta pulsa 20.000. Lalu soreannya Bu Nani beli air galon, beli telur, beras untuk keluarga. Pakai uang yang dilaci tadi itu juga. Habis deh 50.000. Malamnya pergi lagi beli perlengkapan sekolah anak. Terpakai lagi 70.000. Akhirnya kalau dirinci, uang yang dipakai dari laci penjualan adalah 150.000. Padahal estimasi profitnya kan tadi hanya 100.000. Nah, artinya di hari perdana jualan, urusan pribadi atau rumah tangga Bu Nani sudah menggerus modal bisnisnya sebanyak 50.000. Harusnya dia bisa muterin beli dagangan lagi tuh dengan uang 400.000. Tapi jadinya hanya bisa memutarkan 350.000. Jika pola seperti ini menjadi rutinitas, wajar nggak sih kalau usaha Bu Nani nggak berkembang-berkembang? Inilah mengapa disiplin memisahkan keuangan bisnis dan rumah tangga menjadi syarat mutlak untuk mengembangkan bisnis. Untuk memulainya, kamu perlu tetapkan skema insentif untuk diri sendiri selaku pengelola dan pemilik dari bisnis kamu. Misalnya seperti ini, sebagai pengelola yang mengurus pemasokan, manajemen stok, dan jaga toko, kamu bisa aja tentukan honor harian atau honor mingguan atau gaji bulanan. Misalnya nih 400.000 seminggu atau 1,5 juta per bulan. Sesuaikan saja dengan kebutuhan rumah tangga dan kemampuan dari bisnis kamu. Sebagai pemasar, kamu bisa juga tentukan insentif berupa komisi dari total penjualan. Nah, terkait ini kamu bisa pasang komisi sekitar 5% misalnya dari total penjualan. Ini sah-sah aja kok jika memang kamu merupakan orang yang melakukan upaya pemasaran. Misalnya bikin konten digital marketing, ngadminin bales-balesin chat di medsos, chat di WhatsApp, dan lain-lainnya. Saat baru mulai usaha, di mana penjualan kamu belum stabil, sebaiknya pakailah sistem yang seperti ini, yang berbasis komisi. Karena sebisa mungkin, biaya itu dibuat variabel. Artinya, besar kecilnya pengeluaran mengikuti tinggi rendahnya capaian penjualan. Karena biaya seperti gaji bulanan atau honor mingguan yang besarannya tetap, ini bisa membebani bisnis kamu. Nanti kalau penjualan sudah stabil dan kamu bisa hitung kemampuan bisnis kamu dengan akurat, baru deh tentukan honorarium tetap
baik per minggu ataupun per bulan. Berikutnya sebagai pemilik, sejatinya mendapat insentif berupa dividen atas modal yang kamu tanamkan. Nah, dividen itu apa sih? Ini adalah sebagian dari keuntungan bisnis atau laba yang dibagikan kepada pemilik modal pada setiap periode pelaporan keuangan tertentu. Nah, yang penting nih ketika membagi dividen, maksimal hanya 50% dari profit ya. Supaya ada cukup dana yang bisa diputarkan kembali untuk mengembangkan bisnis. Setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Ketika kita sudah memutuskan ingin bisa disiplin mengelola keuangan bisnis, apa aja sih konsekuensinya? Pertama, rata-rata margin keuntungan kamu 20% dari harga jual. Maka sebagai pengelola dan pemasar, kamu bisa tetapkan komisi untuk diri sendiri maksimal ya 10% dari total penjualan. Jadi kalau misalnya hari ini omset 500.000, konsekuensinya uang yang bisa kamu pakai untuk urusan pribadi hanya 50.000. Kalau mau ambil dividen, konsekuensinya juga adalah kamu harus tertib dulu menghitung profit bisnis. Nah, supaya bisa menghitung profit atau keuntungan ini, kamu harus rutin juga mencatat transaksi. Iya kan? Makanya transformasi digital untuk transaksi juga menjadi penting untuk memajukan usaha. Karena dengan cara itu kita bisa mengotomasi pencatatan keuangan. Jadi yuk mulai kurangi transaksi dengan uang fisik dan perbanyak transaksi secara elektronik atau digital. Buatlah minimal 2 rekening bank dan daftarkan mobile bankingnya. 1 khusus untuk usaha dan 1 khusus untuk urusan pribadi. Lalu berdiskusilah dengan seluruh anggota keluarga mengenai kondisi keuangan. Dan sepakati cita-cita yang perlu diperjuangkan dan terkadang membutuhkan pengorbanan bersama. Setelah membuat rekening khusus transaksi bisnis, kamu bisa disiplin memisahkan keuangan bisnis dan rumah tangga dengan 3 langkah ini. Transfer dana dari rekening bisnis ke rekening pribadi sesuai skema insentif yang sudah kamu tetapkan. Upayakan agar pemakaian untuk pengeluaran rumah tangga sesuai atau lebih rendah daripada insentif yang kamu dapat dari bisnis kamu. Lanjutkan pembelajaran ke video tentang sistem pembayaran digital.